Mari hadiri ibadah Natal dan tutup tahun keluarga besar GBI Bethel Harapan Indah yang akan ditayangkan secara live di YouTube channel GBI Bethel Harapan Indah pada hari Kamis 31 Desember pukul 5 sore. Dan acara ini akan dimeriahkan oleh performance dari Bethel Teens, Bethel Kids, dan Bethel Youth, serta kesaksian dari jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah dan memuji Tuhan, dan pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Rodi Bagenda. Shalom jemaat yang terkasih, hari ini kita akan kembali beribadah secara online 27 Desember 2020. Saya mewakili segenap pengurus dan pelayan mengucapkan juga Selamat Natal dan kiranya jemaat di Harapan Indah akan diberikan kekuatan terus untuk menyambut tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali beribadah secara online. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang siap untuk diberkati baik secara online Tuhan. Kami berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi dia Tuhan, sehingga berikan hikmat, sehingga apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di hari Minggu yang berbahagia ini. Marilah kita sebelum kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagiku. Yesus, Engkau baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena semua karena kasih-Mu Yesus. Aku hidup hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari saya ajak jemaat yang dikasih Tuhan untuk bersorak memuliakan nama Tuhan. Go tell it on the mountain. Oh, tell it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, our silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain,
siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahayamu. Mari siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Musik memuji Tuhan. Dari pulau dan dari benua, kami semua memuji Engkau Tuhan yang datang ke dunia. Mari kita sama-sama katakan, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Kita katakan Gloria, Gloria. Engkau tinggi Tuhan, kami mau katakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam, amin. Tentang Tuhan yang tak lelah bernyanyi jua di hadapan berkatakan mari semangat, katakan dengan semangat. Gloria, muliakan, gloria bagimu Tuhan. Muliakan, mari lebih lagi katakan gloria, gloria. Kemuliaan untuk Tuhan. Thanks Jesus. Setiamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah.
Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Immanuel, Allah beserta kita. Saudara sekalian, tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit. Tahun yang boleh dikatakan sebagai masa padang gurun. Karena COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jutaan orang telah terpapar dan jutaan orang juga telah meninggal dunia. Ini menimbulkan masalah, bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Bahkan banyak rumah tangga mengalami krisis. Karena angka perceraian meningkat, angka kekerasan dalam rumah tangga pun makin tinggi. Tetapi pada masa padang gurun ini, ada satu kunci yang kita harus pahami untuk kita bisa menang. Yaitu kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Sebab masa padang gurun sebetulnya bisa menjadi masa kita mengalami Tuhan. Seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, justru mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat jelas. Bahkan kasat mata lewat tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan setiap hari memberikan mana, roti dari sorga, sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Kemenangan Tuhan juga berikan di tengah peperangan melawan musuh-musuhnya. Sehingga orang yang taat akhirnya bisa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, ada seorang nabi yang bernama Yesaya yang pernah bernubuat bahwa Israel bagian selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda akan mengalami masa yang suram, ditindas oleh bangsa Asyur. Tetapi di tengah kesulitan itu ternyata Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Dan itulah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Demikian bunyinya. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Tuhan berjanji melalui nabinya di tengah kesulitan akan ada sorak sukacita kemenangan. Karena Tuhan yang hadir akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan juga memberikan tanda bahwa dia memang akan menolong mereka. Itu yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika seorang perempuan muda melahirkan anak yang diberi nama Immanuel, itu adalah tandanya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan secara jasmani kepada orang Israel Selatan, bangsa Yehuda, sehingga mereka akan menang atas musuhnya. Ternyata ayat ini di dalam perjanjian baru dikutip oleh Matius. Karena dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan telah memberikan janji kemenangan secara jasmaniah kepada orang Israel, maka dalam perjanjian baru Tuhan juga memberikan janji kemenangan secara rohaniah kepada umat yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, ada kebebasan rohani bahkan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dari sini saya melihat bahwa kehadiran Sang Immanuel telah membawa harapan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Seperti orang yang membawa pelita di tengah lorong yang gelap.
cahaya lampu sekecil apapun tetap memberikan harapan bagi dia bahwa sehabis gelap terbitlah terang. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang profesor yang melakukan percobaan. Dia mengambil sebuah wadah yang cukup besar, mengisinya dengan air, dan kemudian melemparkan seekor tikus ke dalamnya, dan dia matikan seluruh lampu di dalam ruangan tersebut. Dan dia amati apa yang terjadi dengan tikus itu. Tikus berusaha untuk berenang-renang, tetapi karena tidak ada cahaya lampu sama sekali, gelap gulita, rupanya tikus putus asa, dan hanya dalam beberapa menit dia mati, saudara sekalian. Tetapi kemudian profesor ini mengambil seekor tikus yang lain dan juga melemparkan ke dalam kolam air ini. Tetapi dia menyalakan semua lampu di ruangan itu. Dan ternyata keesokan harinya tikus ini masih bisa bertahan berenang-renang setelah 36 jam. Mengapa demikian? Rupanya tikus pertama di tengah kegelapan putus asa sehingga akhirnya dia cepat mati. Tapi yang kedua melihat terang, ada pengharapan, dia bisa bertahan. Tikus saja perlu pengharapan, apalagi kita manusia. Jadi di tengah kesulitan yang ada, ketika kita sadar, Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara, engkau akan tetap kuat, engkau bisa bertahan, bahkan engkau bisa lebih daripada orang yang menang. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Saya teringat ada seorang jemaat yang saya layani, saudara sekalian, yang terkena COVID dan kondisinya makin parah. Pada minggu ketiga adiknya berkata dia sudah putus asa. Dia udah bilang udah mati saja, mati saja. Saya kemudian mengirimkan pesan melalui voice message karena dia akan berada di ICU, di ruang isolasi sendirian. Saudara sekalian. Dan kemudian dia mulai mendengar voice message yang saya sampaikan. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 1-6. Dan ada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Saya bilang Tuhan hadir di ruangan rumah sakit ini. Tuhan hadir dan melihat engkau. Jangan putus asa, menyembah Tuhan. Dan berjanji, aku akan menjadi saksi kalau aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Dan aku akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ke-48, dia bisa keluar dari rumah sakit. Dan sekarang sehat, sembuh. Karena apa? Dia masih punya pengharapan. Intinya, karena dia sadar Tuhan menyertai. Saudara, ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang teolog, tapi dia kemudian ingin membaktikan diri menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia berpikir saya akan lebih efektif kalau saya bisa menjadi dokter. Sehingga saya bisa mengobati orang sambil memberitakan kabar baik. Karena itulah dia belajar lagi ilmu kedokteran sampai lulus. Dan dia kemudian pergi ke Afrika puluhan tahun di sana. Mengobati orang-orang sambil memberitakan kabar baik. Akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena jasa-jasanya. Tetapi saudara, di Afrika dia mengalami banyak sekali tantangan. Dihadang oleh binatang buas. Beberapa kali hampir mati karena penyakit menular. Ada orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia. Satu kali seorang tanya kepada dia, Albert, apa yang menyebabkan engkau bisa bertahan puluhan tahun di Afrika, di tempat yang tidak nyaman ini? Albert berkata, karena Tuhan pernah janji kepada saya. Oh ya? Dia pernah janji apa? Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya selamanya. Aku tidak takut karena pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga menyertai saudara pada hari-hari ini di tengah kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Nah, jika kita sadar bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, maka ada 3 hal yang kita perlu yakini. Yang pertama, ada jalan keluar di tengah kesulitan. Ayat 23 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara, himpitan kesulitan itu dialami oleh semua orang. Tapi tahukah saudara, cara pandang kita terhadap masalah jauh lebih penting dari berapa besarnya masalah itu sendiri.
Sebab kalau kita punya sikap dan cara pandang yang tepat, kita akan teguh. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita salah, kita akan runtuh. Alkitab berkata, tak selamanya akan ada kesukaran atau kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, katakan dengan iman, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Di balik awan ada mentari yang menanti. Percayalah, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ada jalan keluar, ada solusi ketika saudara menghadapi masalah kalau engkau minta penyertaan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Jalan kehidupan kita akan selalu rata dan lancar. Tidak demikian. Ingat ke saudara, pada waktu Yesus akan dilahirkan, Yusuf dan Maria mengalami kesulitan. Tidak ada penginapan yang terbuka untuk mereka. Padahal Maria akan segera melahirkan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan jalan keluar. Walaupun tempatnya hanyalah kandang yang hina. Tapi mereka bersuka cita karena juru selamat sudah lahir. Penyertaan Tuhan tidak berarti saudara akan selalu menginap di hotel bintang 5, melahirkan di rumah sakit fasilitas bintang 5, kita menjadi orang yang kaya raya. Tidak demikian. Penyertaan Tuhan itu bisa berarti kesederhanaan. Yusuf dan Maria sederhana sekali. Mereka berada di kandang Bethlehem, tapi hati mereka penuh dengan sukacita karena Yesus telah lahir. Lebih baik hidup sederhana tapi rukun dan memuliakan Tuhan daripada kaya raya tapi berantem setiap hari. Saudara, minta Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak hanya berakhir di sana. Herodes kemudian yang mendengar bahwa raja itu lahir ingin membunuh dia. Dan melalui petunjuk Tuhan, Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir. Dan bagi seorang tukang kayu sederhana, dari mana mereka punya uang yang banyak untuk istilahnya pindah ke luar negeri. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia mengutus terlebih dahulu orang Majus yang membawa persembahan yang berharga. Emas, kemenyan, dan mur. Dan dengan persembahan yang berharga itu, mereka punya cukup dana untuk bisa pindah ke Mesir dan terpelihara daripada ancaman Herodes sampai Herodesnya mati. Percayalah saudaraku, mengikut Yesus bukannya tanpa tantangan, tapi Tuhan selalu akan menyertai saudara. Dan tetap akan ada kemenangan. Lagi pula kesulitan seringkali mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Yaitu keuletan yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya teringat ada seorang yang bernama Max Lucado. Dia adalah seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ada 50 judul buku lebih yang telah dia tulis dan telah terjual lebih dari 28 juta kopi. Tapi tahukah saudara ketika dia pertama kali ingin menerbitkan buku yang pertama, bukunya itu ditolak oleh penerbit. Dia bawa kepada penerbit yang lain, ditolak juga. Dan saudara tahu berapa kali dia mengalami penolakan dari penerbit buku? 35 kali. Tapi karena dia bertekun, akhirnya bukunya bisa dicetak. Dan ternyata larisnya luar biasa. Kalau dia berkata, udahlah saya memang gak bakat. Dia gak akan mengalami perkara yang baik. Karena itu di tengah kesulitan tetap ulet. Kesulitan bila diimani dan dihadapi dengan
Ketekunan akan menyebabkan saudara mendapatkan perkara yang lebih indah. Saya juga pernah membaca kisah seorang yang bernama Julio Iglesias dari Spanyol. Dia punya cita-cita menjadi pemain sepak bola dan akan bermain memperkuat kesebelasan Real Madrid. Tapi satu kali dia mengalami kecelakaan di kendaraannya dan dia patah kaki dan harus dirawat lebih kurang 2 tahun. Walaupun dia sembuh, dia tidak bisa jadi pemain sepak bola lagi tentunya. Tetapi pada masa sulit semacam itu, dia mulai belajar menyanyikan lagu-lagu. Dan akhirnya dia mulai beralih profesi. Bukan menjadi pesepak bola, tetapi menjadi penyanyi. Dan tahukah saudara, di era 1980-an, Julio Iglesias mendapatkan julukan sebagai penyanyi Latin yang paling terkenal di seluruh dunia karena dia berhasil menjual lebih dari 300 juta keping album kepada para penggemarnya. Saya yakin kesulitan saudara bisa beragam. Tetapi kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka akan ada kemenangan. Yang kedua, kalau kita sadar Allah beserta dengan kita, maka ada masa depan yang penuh pengharapan yang akan kita miliki. Yesaya pasal 8 ayat 23b berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat firman berkata, mereka direndahkan, tapi kemudian akan dimuliakan. Mereka berada dalam gelap, kesuraman, tapi mereka akan mendapatkan terang. Artinya apa? Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, ada masa depan yang lebih indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Tawari 4, ada kisah seorang yang bernama Yabes. Yabes itu artinya man of sorrow, orang yang penuh dengan penderitaan. Karena ibunya menderita ketika dia dilahirkan. Ini nama yang gak bagus. Ini nama berupa kutukan. Tetapi di ayat 10, apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berdoa dan Allah senang dengan orang-orang yang meminta perkara-perkara besar dari dia. Dan Allah akan mengabulkannya. Saudara, bagaimana caranya manusia biasa bisa mencapai hal yang luar biasa? Bila dia punya tekad yang besar dan dia mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah dari Melbourne tentang seorang yang bernama Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan dia begitu kecewa dengan keadaannya itu sehingga dia mau bunuh diri. Sampai satu kali dia sadar kalau dia lahir di bumi ini tentu Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Akhirnya dia mulai bertumbuh secara rohani. Sekarang dia menjadi motivator, menjadi penginjil yang memberikan berita tentang pengharapan bagi banyak orang. Bahwa masih ada masa depan cerah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia diundang keliling dunia untuk menyampaikan kata-kata motivasi dan firman Tuhan. Dia menikah dan punya 4 orang anak yang sehat sempurna. Karena apa? Ada masa depan cerah. Kalau kita tidak pernah berputus asa. Karena kita sadar Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, seburuk apapun masa lalumu, selalu ada masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan kepada saudara di dalam Kristus. Tahukah saudara, di Jepang itu ada sebuah kesenian yang luar biasa yang disebut sebagai kintsugi. Kintsugi adalah sebuah kerajinan tangan yang membuat misalnya ada piring keramik atau gelas keramik yang pecah, itu bisa disambung kembali
dan harganya dijual lebih mahal karena apa? Ditempel pakai emas. Saya mau katakan, kalau piring itu dijual dalam kondisi belum pecah, harganya murah. Piring dijual kalau kondisinya sudah pecah, nggak ada yang mau beli. Tetapi ketika piring yang pecah itu diangkat oleh ahlinya dan kemudian ditempel menjadi kintsugi, ditempel dengan emas, itu menjadi sesuatu yang lebih mahal. Tuhan sanggup memperbarui kehidupan, bahkan Dia bisa memberikan masa depan yang lebih cerah dan berharga kepada kita sekalian. Karena itu milikilah visi masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Dan visi tentang masa depan yang lebih baik, itu akan membuat kita bertahan di masa sulit. Fokus jangan kepada masalah, fokus kepada visi yang indah yang Tuhan akan berikan. Saudara, hidup itu harus fokus seperti kamera. Kalau kamera nggak fokus nggak bagus. Saudara juga harus fokus. Fokusnya kepada apa? Tuhan yang menciptakan masa depan yang indah. Milikilah iman di tengah kesulitan. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, berjuanglah di tengah tantanganmu. Jangan hanya pandai membuat alasan. Sebab kalau saudara berjuang dengan gigih, engkau akan berkemenangan. Ada yang berkata begini, bila Anda tidak tampan, berusahalah untuk hidup mapan, maka wajah Anda pun akan termaafkan. Artinya kita harus mengembangkan kapasitas kita secara maksimal, sehingga kita memperoleh masa depan yang cerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita alami kalau kita sadar Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, kedatangan Tuhan memberikan sukacita. Saudara, Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, ada sukacita dalam hidup kita. Paulus ada dalam penjara. Tapi dalam Filipi 4 ayat 4 dia menulis ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kok dia bisa bersukacita ketika dia di penjara? Karena sukacita itu adalah pilihan. Saudara, dia memilih untuk tetap bersukacita karena sumbernya adalah Tuhan. Dan orang yang bersukacita di tengah kesukaran, hidupnya akan menjadi kesaksian. Saya pernah ke Inggris, ke istana Buckingham. Dan biasanya cirinya kalau ratu ada di sana, maka bendera akan dipasang penuh. Nah, saudara tahu bahwa sukacita adalah bendera dalam kehidupan Kristen kita. Sehingga kalau orang melihat ada sukacita dalam hidup kita, dia tahu bahwa raja ada di dalam hidup kita. Sehingga orang akhirnya bertanya, kamu lagi susah gini, lagi COVID begini, kok tetap bersyukur, bersukacita, tetap antusias. Dan kita tinggal berkata, karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saudara bisa menjadi duta besar kerajaan Allah, menjadi saksinya. Untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Karena apa? Sukacita terpancar dalam wajah dan kehidupan saudara. Saya juga yakin bahwa sukacita itu bisa timbul karena tindakan yang mempengaruhi perasaan kita. Kalau saudara lagi murung, bermuram durja, coba ambil tindakan ini. Senyumkan wajah. Senyum di depan kaca. Berkata haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Hati saudara akan berubah. Sukai juga humor-humor yang sehat dengan anggota keluarga dan rekan-rekanmu. Milikilah sikap yang optimis, jangan pesimis. Seperti Yosua dan Kaleb, jangan seperti 10 pengintai. Orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah klip pertandingan pingpong. Dan bagaimana orang yang optimis itu bisa mengatasi semua tantangan.
Saudara perhatikan bahwa orang ini lompat-lompat sukacita. Saya pikir karena dia menang, ternyata dia baru memperoleh poin 1, sedangkan lawannya sudah begitu banyak. Karena dia pikir apa? Oh, kalau aku sudah bisa memperoleh angka 1, aku bisa kejar terus sampai aku berhasil. Milikilah optimisme di dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau saudara belajar bersukacita di dalam segala kesesakanmu, ada 3 akibat yang kau dapatkan. Yang pertama, sukacita akan memberikan kekuatan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita tawar hati ketika menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita bersukacita, kemenangan Tuhan akan berikan. Yang kedua, sukacita akan memberikan kesehatan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh akan makin kuat ketika kita belajar bersukacita. Dan yang ketiga, orang yang bersukacita akan mendapatkan berkat. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang benar mana? Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Kita mengajarkan kita gembira dulu, bersyukur dulu, baru diberkati. Bukannya saudara nggak punya masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, maka masalahmu akan segera diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Bukannya karena keluarga kita sudah super harmonis, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bersukacita, keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Karena itu jangan suka ngomel. Tapi mari kita belajar bersyukur. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Maka ada jalan keluar di tengah kesulitan. Maka ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan. Dan karena kita yakin Tuhan menyertai kita, maka ada sukacita di tengah kesukaran. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah di dalam segala tantangan apapun kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan jika Allah di pihak kami, siapa yang akan berani melawan kami? Dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan kami pasti akan berkemenangan di dalam Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah selesai beribadah hari ini dan saya percaya setiap kita yang hadir dalam ibadah ini walaupun masih ibadah dari rumah masing-masing, tapi saya percaya kita diberkati Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang penting kita ketahui bersama. Yang pertama bahwa tanggal 31 malam jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal dan juga sekaligus tutup tahun untuk jemaat di Harapan Indah. Saya mendorong kita semua untuk bisa mengikuti ibadah ini sehingga kita boleh melangkah masuk di dalam tahun 2021 dengan satu pengharapan Allah Immanuel beserta kita menuntun langkah kehidupan kita. Jangan pernah takut, percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu memberikan dengan senang hati, dapat men-scan barcode yang ada maupun lewat transfer maupun lewat banking, dan saya percaya ini dapat memperluas kerajaan Allah di dalam bumi ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dan mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak, kami berterima kasih. Tinggal 3 hari lagi kami akan melangkah di tahun 2021. Tahun ini merupakan kekelaman bagi seluruh bumi karena kami terpaksa diam di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah karena COVID-19. Tapi kami percaya ada harapan di tahun 2021 bahwa Tuhan ada bersama kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati Indonesia sehingga bangsa ini tidak terpuruk. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa buat Pak Jokowi, Tuhan jagai hamba-Mu bila berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan para pemimpin rohani kami.
Tuhan Yesus memberkati Om Julius, Pak Rubin, Pak Suito sekeluarga, dan seluruh pengurus pelayan-pelayan Tuhan di GBI Bethel Harapan Indah. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa buat acara tutup tahun nanti, mari Tuhan berkarya, sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu dapat mengikuti dengan antusias. Terima kasih buat anugerah-Mu, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sidang jemaat, mari angkat kedua tangan-Mu, siapkan hati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.